bertanya dengan Ustazah dalam pelajaran fisika. Pastinya fisika ini adalah pelajaran yang seru banget. Supaya lebih semangat, masih ingat kan target lulusan kita? Yang ini ya. 9 target lulusan AIS. Akidah yang sahih, ibadah yang benar, akhlak mulia, sehat dan kuat raganya, bersemangat mencari ilmu, disiplin dan mandiri, bersemangat dan mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, siap menghadapi tantangan menjadi warga dunia abad ke-21, mampu dan terbiasa membaca Al-Quran dengan benar, serta berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Masih ingat nggak 3 core value kita, yaitu Rabbani, amanah, beragam. Semoga ingat ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Siap-siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga anak Ustazah hari ini semangat dalam belajarnya. Ustazah doakan semoga Allah membuka hati anak-anak Ustazah supaya anak-anak Ustazah lebih mudah dalam menerima ilmu pelajarannya ya. Kalian tahu kan apa benda ini? Kedua benda ini membantu kita untuk terhubung dengan orang banyak tanpa harus bertemu. Tapi tahukah kamu bagaimana caranya supaya kedua benda ini bisa beroperasi? Tentunya karena ada listrik kan? Perhatikan skema arus listrik berikut ini. Perangkat elektronik seperti HP dan laptop itu menggunakan sebuah baterai. Nah, kalian sudah tahu kan kalau baterai itu mengalirkan arus searah. Perhatikan bentuk arusnya. Arus ini mengalir dari baterai dan kembali lagi ke baterai melalui satu lintasan. Arus ini dinamakan dengan arus searah. Dan rangkaian yang terdapat pada baterai juga laptop kita merupakan rangkaian arus searah. Mula-mula listrik mengalir dari PLN. Jadi, PLN mengalirkan energi listrik yang sudah dihasilkan melalui tiang listrik menuju ke rumah kita. Tapi, listrik ini masih dalam bentuk tegangan bolak-balik. Dan arusnya juga bukan arus searah. Sedangkan, baterai kita memerlukan arus searah. Kenapa? Karena baterai kita memerlukan arus yang stabil dan tegangan yang stabil agar bisa beroperasi dengan baik. Jika HP kamu kehabisan baterai, kamu pasti akan mengecasnya, bukan? Tapi tahukah kamu bahwa HP-mu ini tidak bisa langsung dicas menggunakan listrik PLN loh? Karena sudah dikatakan tadi ya bahwa baterai kamu memerlukan arus searah, bukan arus bolak-balik. Jadi bagaimana caranya supaya arus yang mengalir di HP kita itu adalah arus searah? Perhatikan baik-baik gambarnya. Ketika kamu mengecas HP, kamu pasti akan menggunakan sesuatu yang dinamakan dengan adaptor. Tapi tahukah kamu apa adaptor itu? Adaptor itu adalah perangkat yang fungsinya untuk mengubah listrik arus bolak-balik menjadi listrik arus searah. HP kamu nggak akan bisa bekerja kalau arusnya bukan arus searah. Ingat itu ya. Jika kamu pernah memperhatikan baik-baik adaptormu, kamu pasti akan menemukan tulisan yang seperti ini. Coba kamu perhatikan. Di sana ada tulisan input, maksudnya tegangan yang masuk ke adaptor itu merupakan tegangan bolak-balik. Yang besarnya itu 100 sampai 240 volt AC. AC maksudnya adalah alternating current atau tegangan bolak-balik. Lalu setelah itu, kamu akan menemukan output yaitu 5 volt dan arusnya 2 ampere. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tegangan bolak-balik yang 240 tadi akan diturunkan oleh adaptor kamu menjadi 5 volt saja. Kenapa harus 5 volt? Karena karakteristik baterai kamu hanya bisa dicas menggunakan tegangan 5 volt. Setelah itu, adaptor kamu akan mengubah
arus bolak-balik yang terdapat dari listrik PLN menjadi arus searah. Jadi, di dalam adaptor kamu itu terdapat transformator yang mengubah tegangan tinggi menjadi tegangan rendah yang hanya 5 volt. Dan di dalam adaptor kamu juga terdapat dioda yang akan mengarahkan arus bolak-balik menjadi arus searah. Lalu di mana peranan hambatan? Hambatan di dalam adaptor kamu berfungsi untuk mengatur arus yang masuk untuk mengecas baterai kamu. Jadi sudah paham ya fungsi adaptor itu apa? Tahukah kamu bahwa sebenarnya di rumah kamu terdapat aplikasi hukum Kirchhoff loh? Jika kamu perhatikan baik-baik rangkaian listrik di rumahmu, kamu pasti akan sadar bahwa listrik di rumah kita disusun menurut rangkaian paralel. Jadi, kita misalkan rangkaian paralel itu seperti skema ini ya. Misalnya, lampu pertama ini adalah kamar tidur kamu. Lampu kedua itu adalah lampu dapur. Dan lampu 3, 4 itu merupakan lampu ruang kamu. Coba kamu perhatikan di rumahmu. Jikalau kamu mematikan lampu kamar tidur, maka kamu pasti masih bisa menghidupkan lampu di dapur kan? Dan jika lampu di dapur itu putus atau korsleting, pasti kamu masih tetap bisa menghidupkan lampu di ruang tamu. Jika lampu di dapur itu putus, tentu kamu tidak akan bisa lagi ya menghidupkannya kecuali jika kamu mengganti lampunya menjadi lampu yang baru. Tapi, jikalau lampu di kamar tidur dan di dapur itu putus, kamu tetap bisa kan menghidupkan lampu di ruang tamu? Itu artinya rangkaian listrik di rumah kamu disusun secara paralel. Kenapa? Karena apabila satu rangkaian putus, maka rangkaian lain masih tetap bisa bekerja. Itu artinya hukum Kirchhoff ada ya di rumah kita. Kamu pasti pernah kan menemukan cok sambung ini di rumahmu? Kamu harus tahu bahwa ketika kita menggunakan listrik, maka kamu harus memperhatikan keamanan menggunakan listrik itu sendiri, supaya tidak terjadi bahaya. Jadi, jika kamu menggunakan cok sambung ini, maka kamu tidak boleh mendekatkannya dengan air. Kenapa? Karena jika ada air yang mengenai terminal cok sambung yang sedang aktif, maka pasti akan terjadi korsleting listrik. Jadi hati-hati ya, apabila ada air di cok sambungmu, kamu bisa mengeringkannya terlebih dahulu baru bisa menggunakannya kembali. Kamu juga tidak boleh mengecas HP atau menggunakan cok sambung kamu seperti ini. Kenapa? Karena hal ini bisa berbahaya ya. Masih ingat kan tentang hukum Kirchhoff bahwa semakin banyak rangkaian paralel maka semakin banyak arus yang akan terbagi. Jadi cok sambung kamu itu sebenarnya hanya bisa menanggung beban arus tertentu. Jikalau kamu menggunakannya seperti ini, maka kabel yang ada di dalam cok sambungmu mungkin akan bisa terbakar, atau kabel yang ada pada adaptor-adaptormu itu akan terbakar. Kenapa? Karena kabel tidak bisa menahan panas dari arus yang terlalu besar, sehingga menyebabkan kebakaran. Kamu pasti nggak mau kan hal ini terjadi di rumahmu? Jadi kamu hindari ya menggunakan kabel yang seperti ini dan menggunakan cok sambung seperti ini. Gunakanlah cok sambung itu dengan cara yang benar ya, seperti ini. Lalu, jika kamu menemukan kabel yang luka seperti ini, maka kamu harus menutup luka kabel itu menggunakan selotip seperti ini. Dan kamu juga harus memperhatikan bahwa kabel yang luka tidak boleh didekatkan satu sama lain. Mereka harus diselotip seperti ini. Kenapa? Karena apabila kabel yang luka bertemu, maka akan terjadi percikan api yang menyebabkan kebakaran. Jika kamu tidak teliti, maka rumahmu akan kebakaran seperti ini. Hati-hati ya. Hindari menarik steker dengan cara seperti ini. Kamu tidak boleh menarik kabelnya. Kenapa? Karena jika kamu menarik kabelnya, maka kabel itu akan longgar. Jikalau kabel longgar, kamu tidak tahu kan apa yang akan terjadi? Mungkin akan terjadi percikan listrik yang akan mengakibatkan korsleting listrik. Cabutlah steker dengan cara yang benar seperti ini ya, yaitu dengan menarik kepalanya, bukan menarik kabelnya. Jika kabel USB cas bawaan kamu itu pendek, maka kamu tidak boleh menggantinya dengan kabel yang lebih panjang. Kenapa? Karena perusahaan HP kamu sudah memperhitungkan berapa arus yang bisa masuk ke dalam HP kamu. Jadi, jikalau kamu mengganti panjang kabelnya, secara hukum Ohm, kamu pasti sudah tahu bahwa arusnya akan berubah. Jika arus terlalu besar, maka kabel akan panas sehingga membakar
isolator yang ada pada kabel tersebut, maka akan terjadi kebakaran. Agar rumah kamu lebih aman dari korsleting listrik, maka di rumah kamu pasti ada ini kan? Ini namanya adalah MCB atau Miniature Circuit Breaker. MCB ini berfungsi untuk memutus arus apabila ada arus yang terlalu tinggi melewati rangkaian rumah kamu. Maka MCB ini akan memutuskan rangkaian listrik di rumah kamu secara otomatis, sehingga semuanya akan mati alias tidak bisa hidup kecuali MCB dibalikkan kembali ke atas. Cara kerjanya seperti ini ya. Ketika arus normal, batang bimetal yang ada di dalam MCB itu kan berdiri lurus. Jika ada arus berlebih yang melewati rangkaian listrik di rumah kamu, maka batang bimetal ini akan membengkok sehingga terjadilah pemutusan arus. Jadi begitulah cara kerja MCB. MCB ini juga akan bekerja ketika terjadi korsleting listrik atau hubungan pendek di rumah kamu. Secara otomatis, MCB akan memutuskan arus di rumah kita. Setelah korsleting listrik itu diperbaiki, kamu tetap bisa kok menggunakan listrik di rumah kamu, yaitu caranya dengan menaikkan kembali tuas ke atas yang ada di MCB kamu ya. Kamu sudah tahu kan bahwa di dalam kabel terdapat sebuah konduktor. Biasanya konduktor ini terbuat dari tembaga yang dilapisi isolator di luarnya agar kamu tidak tersengat listrik. Jika kamu menemukan kabel yang luka, kamu tidak boleh ya menyentuh tembaga yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena kamu bisa kesentrum. Kamu tahu kan apa itu kesentrum? Kesentrum listrik bisa mengakibatkan kematian loh. Kamu pasti tidak mau ini terjadi kan? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan sendal yang terbuat dari karet. Kenapa? Karena karet itu merupakan sebuah isolator. Jadi, jikalau kamu menemukan kabel terbuka dan tidak sengaja menyentuhnya, sedangkan kamu menggunakan sendal, maka insya Allah kamu tidak akan kesentrum. Jadi, jikalau kamu praktikum di laboratorium, ada baiknya kamu menggunakan sendal ya, supaya lebih aman. Itu dia ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak ustazah semuanya mengerti ya. Nah, anak ustazah, kalau misalnya tidak mengerti, silahkan hubungi ustazah di nomor WA ya. Jangan malu untuk bertanya. Kenapa? Karena kalau misalnya Ananda tidak bertanya kepada ustazah dan Ananda membiarkan diri Ananda dalam keadaan yang tidak tahu, maka proses dalam mencapai target kita akan terhambat. Jadi Ananda harus jujur ke ustazah bagian mana yang tidak mengerti. Oke? Cukup sekian dulu materi kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum